Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Titin Sugiyarti dengan NPM 20 status 11211002 dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah dengan mata pelajaran pengantar makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak dapat memperolehnya. Selanjutnya, rumus untuk menghitung pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah, bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, yang adalah tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran. A. Penduduk yang relatif banyak. B. Pendidikan dan keterampilan yang rendah. C. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. D. Teknologi yang semakin modern. E. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan. Dan F. Penetapan rasionalisasi. Dan masih banyak lagi beberapa faktor penyebab pengangguran yang tidak saya sebutkan di sini, tetapi bisa kita lihat pada lingkungan kita sehari-hari. Selanjutnya, inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi, bukan harga satu atau dua macam barang saja, melainkan menaikkan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan bukan pula hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan harga terjadi secara terus-menerus. Terdapat tiga aspek penting dalam definisi inflasi. Pertama, adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi atau aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Kedua, peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja. Ketiga, mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab inflasi. A. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. B. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja. C. Kenaikan harga barang impor. D. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. E. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. Akibatnya, angka inflasi mencapai 70%. Efek inflasi. 1. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya akan menghambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka, pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya, lebih banyak pengangguran akan terwujud. Kedua, inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat. Pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka, inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagai
kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam intuisi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Selanjutnya adalah inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Trade-off antara inflasi dengan pengangguran ini disebut dengan kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan refleksi dari kurva penawaran agregat jangka pendek, yang ketika para pembuat kebijakan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek, pengangguran dan inflasi bergerak ke arah berlawanan. Kurva Phillips atau Phillips Curve adalah bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi tergantung pada 3 kekuatan. Pertama, inflasi yang diharapkan. Kedua, deviasi pengangguran dari tingkat alamiah atau pengangguran siklis. Ketiga, guncangan penawaran. Dapat Anda lihat pada layar, terdapat gambar dari kurva Phillips, bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, atau di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Selanjutnya, tujuan kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran. 1. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini, ada 3 hal pertimbangan utama. A. Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. B. Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. C. Untuk memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Kedua, tujuan bersifat sosial dan politik. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. A. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. B. Menghindari masalah kejahatan. C. Mewujudkan kestabilan politik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan tak lupa pula, saya himbaukan kepada teman-teman semua untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.